Terima kasih pada Dr. Mia Sayores, PTATKL Konsultan MSI Med. Pagi ini kita akan membacakan modul tentang timpanometri. Terima kasih atas kehadiran kepada teman-teman residen semua. Untuk tujuan pembelajaran, untuk mengetahui dan memahami anatomi telinga, fisiologi pendengaran, memahami patofisiologi dan mampu melakukan diagnosis pada gangguan pendengaran akibat kelainan pada telinga luar dan telinga tengah, maupun memeriksa dan menginterpretasi tes pendengaran yang advance atau lanjut. Anatomi pada telinga dibagi pada telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Pada telinga luar dari auricula, liang telinga sampai ke membran timpani. Kemudian untuk telinga dalam itu dipisahkan dari telinga luar oleh membran timpani, dapat 3 auditoriosicola, jadi amplifikasi getaran suara dari membran timpani menuju ke foramen ovale. Di sini ada otot-otot pada telinga tengah, otot tensor timpani dan otot trapesius. Kemudian fisiologi telinga tengah, terjadi amplifikasi getaran suara dari udara. Yang pertama dengan perbandingan luas daerah membran timpani dan luas basis stapes 14:1. Kedua dengan efek ungkit lengan malleus dan incus 1,3:1. Juga pada tekanan udara pada telinga tengah dan di luar telinga terjaga seimbang, sehingga membantu untuk membran timpani bergetar secara normal. Pada fisiologi pendengaran, proses pendengaran diawali dengan ditangkapnya gelombang suara oleh auricula dalam telinga, kemudian diteruskan terjadi proses konduksi, diteruskan oleh liang telinga menuju ke membran timpani. Di dalam membran timpani terjadi resonansi antara gelombang udara, gelombang suara dengan membran timpani, sehingga gelombang suara menggetarkan membran timpani dan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Dan di sini terjadi amplifikasi. Kemudian terjadi proses transduksi di dalam koklea, kemudian proses transmisi dari nervus ke-8 menuju ke sistem saraf pusat. Di sini gelombang suara dari luar ditangkap oleh membran timpani, menggetarkan otot-otot pendengaran, kemudian terjadi amplifikasi, proses kemudian berpindah ke dalam koklea. Di dalam koklea terjadi getaran di dalam perilimfa di skala vestibuli, kemudian dari skala vestibuli ke gelombang terjadi distorsi di dalam membran basilar, kemudian di dalam membran basilar terjadi proses konduksi. Itu terjadi pada inner hair cell, merubah gaya mekanik suara menjadi impuls listrik pendengaran. Kemudian terjadi proses transmit menuju ke sistem saraf pusat melalui nervus ke-8 cabang koklearis. Di sini adalah skala dari koklea, di mana pada di basis dari koklea itu terjadi resonansi dari inner hair cell pada resonansi frekuensi tinggi menuju ke apex, frekuensinya ditangkap, resonansinya makin lama makin rendah. Kemudian karakteristik dari suara itu ada pitch atau tone, itu karena ditentukan oleh jumlah siklus tiap detik atau kita sebut dengan frekuensi. Kemudian intensitas atau kekerasan suara ditentukan oleh amplitudo dan diukur dengan desibel. Kemudian kualitas suara ditentukan oleh overtone atau interferensi.
Di sini pitch semakin rendah tone, itu frekuensinya dia rendah. Semakin tinggi frekuensi, pitch-nya tinggi. Kemudian untuk kekerasan suara atau intensitas itu ditentukan oleh amplitudo. Amplitudo rendah dia kekerasan suaranya dia lemah. Amplitudo makin tinggi makin keras suaranya. Untuk timbre atau kualitas suara itu ditentukan oleh overtone atau interferensi. Pada timpanometri sendiri merupakan suatu alat untuk mengetahui imitans dari telinga tengah yang dipengaruhi oleh tekanan udara di CAE. Timpanometri untuk pemeriksaan telinga tengah dan mobilitas pemberan timpani atau kelenturan membran timpani dan kondisi tulang pendengaran dengan menciptakan vibrasi variasi tekanan udara pada CAE. Timpanometri sendiri memberikan informasi mengenai tekanan di telinga tengah, baik yang low impedance atau disartikulasi tulang pendengaran atau yang high impedance, terjadi pada otosclerosis dan otitis media. Imitans sendiri itu mengacu pada energi yang dipantulkan atau impedance dan energi yang diterima atau diserap atau admittance. Gelombang suara yang mengenai membran timpani itu sebagian diserap oleh membran timpani, sebagian dipantulkan kembali keluar dari CAE. Di mana di sini dapat digambarkan untuk yang dipantulkan atau refleksi itu adalah impedance, untuk yang diserap itu adalah admittance. Berikut adalah jenis-jenis timpanometri. Kemudian untuk prinsipnya terjadi transmisi suara pada media yang berbeda. Impedance ditentukan oleh kekakuan dan massa pada membran timpani, kemudian compliance, kelenturan membran timpani, dan tekanan telinga tengah. Pada timpanometri itu di dalam probe yang dimasukkan ke CAE itu ada 3 jalur, ada 3 saluran, pompa udara yang dia berguna untuk memompa tekanan udara ke dalam liang telinga. Kemudian oskilator dia untuk membran timpani, kemudian dari membran timpani nanti akan dipantulkan, kemudian akan diterima oleh mikrofon yang direkord melalui manometer dan diukur pada timpanometer. Prosedur pemeriksaannya sendiri, CAE ditutup dengan probe tip dengan ukuran yang bervariasi. Pompa udara menciptakan tekanan yang berubah pada CAE. Tekanan berubah secara bertahap pada positif 200 dk Pascal yang mendorong membran timpani ke dalam. Tekanan negatif minus 200 dk Pascal itu menarik membran timpani keluar. Sementara tekanan berubah pada transmitter suara mengirimkan gelombang suara ke membran timpani. Gelombang yang dipantulkan dari membran timpani ditangkap oleh mic group. Kemudian timpanometer mengukur energi suara yang dipantulkan. Berikut adalah timpanogram. Pada timpanogram ada 2 aksis X dan aksis Y. Pada aksis X ini diukur tekanan udara pada CAE, kemudian pada aksis Y ini diukur compliance pada membran timpani. Untuk rentang normal, untuk compliance-nya 0,3 sampai 1,4 cm. Kemudian untuk tekanannya minus 150 sampai positif 50 dPa. Ada beberapa literatur yang menyebutkan untuk tekanannya itu plus minus 100 dk Pascal. Pada istilah-istilah pada timpanogram itu ada ear canal volume atau ECV. Itu merupakan estimasi volume udara di sisi medial dari probe, yaitu bisa berupa volume udara dari ujung probe
dengan membran timani pada membran timani yang hitam. Bisa juga pada volume udara antara liang telinga dengan kavum timani pada membran timpani yang perforasi. Kemudian tympanometric peak pressure atau TPP, middle ear pressure (MEP), itu tekanan pada telinga tengah pada pusat tympanogram. Kemudian static compliance, itu merupakan energi suara terbesar yang dapat diserap oleh telinga tengah. Berikut adalah tipe-tipe tympanogram. Tipe yang pertama adalah tipe A. Pada tipe A ini terjadi puncaknya lancip, kemudian middle ear pressure, tekanan telinga tengah itu di antara 50 sampai minus 100. Ada yang menyebabkan positif 50 sampai minus 150, ada yang positif kurang lebih 100 plus minus 100 dekapascal. Untuk compliance-nya itu antara 0,3 sampai 1,6 cm pada dewasa, 0,2 sampai 0,9 cm kubik pada anak-anak 3 sampai 5 tahun. Untuk ECV-nya, estimate ear canal volume-nya dalam batas normal. Pada tipe A itu merupakan tympanogram tipe normal, menandakan tidak adanya kelainan, membran timani intak dan tidak ada kelainan fungsi tuba Eustachius. Kemungkinan juga jika ada gangguan pendengaran, maka dapat terjadi gangguan pendengaran sensori neural. Pada tipe AD atau disarticulated itu puncaknya tajam, tapi biasanya ini tidak menyambung, maka disebutkan dengan disarticulated, dan ini menandakan ada diskontinuitas serangkaian pada tulang pendengaran. Pada tekanan di telinga tengah biasanya normal, kemudian untuk compliance-nya biasanya hypermobile, lebih dari 1,6 cm3. Kemudian untuk ear canal volume itu dalam batas normal. Untuk tipe AS atau shallow itu untuk puncaknya lancip, tekanan telinga tengah normal, kemudian untuk compliance-nya dia hypomobile. Jadi membran timpaninya tidak bergerak dalam. Kemudian untuk ECP, ear canal volume-nya dalam batas normal. Ini bisa kemungkinan karena kekakuan pada tulang-tulang pendengaran. Untuk tipe B, itu tipe rounded atau tidak ada puncak. Biasanya tidak dapat diukur pada MEP-nya sama compliance-nya tidak dapat diukur. Kemudian untuk ECV, volume kanalis itu dalam batas normal. Hal ini menandakan adanya cairan di dalam telinga tengah. Pada tipe C, itu puncaknya lancip, MEP kurang dari minus 100 mm atau bisa disebut dengan signifikan negatif MEP atau negatif pressure. Kemudian compliance-nya dalam batas normal, volume kanal pada telinga dalam batas normal. Ini kemungkinan karena ada gangguan pada fungsi tuba Eustachius. Equivalent ear canal volume itu diukur dalam centimeter kubik, dibentuk pada permulaan tekanan positif 200 dekapascal. Rentang normalnya pada anak-anak 0,3 sampai 1,5 cm kubik, pada dewasa 0,6 sampai 2 cm kubik. Static compliance atau admin touch itu terukur secara otomatis pada titik puncak atau peak compliance. Harga terendah menandakan compliance rendah, untuk harga tinggi menandakan compliance berlebih. Rentang normal pada anak-anak 0,25 sampai 1,5 ml atau cm kubik. Pada dewasa 0,3 sampai 1,7 ml atau cm kubik.
tympanometric peak pressure atau middle ear pressure itu pada alat secara otomatis mengukur titik puncak tekanan. Satuan tekanan puncak dalam dekapascal rentang normal minus 150 sampai 50 dekapascal. Untuk tekanan CAE atau tympanometric width itu merupakan interval antara sisi tympanogram pada separuh puncak compliance. Harga normal pada anak-anak 80 sampai 60 dekapascal, untuk dewasa 50 sampai 114 dekapascal. Untuk yang terukur lebih dari 50 dekapascal itu kemungkinan berhubungan dengan cairan pada telinga tengah. Kemudian untuk membedakan pada cairan tengah terdapat cairan atau perforasi pada membran timpani, kemungkinan keduanya mungkin adalah tipe B, kuncinya pada equivalent ear canal volume. Pada cairan di telinga tengah, itu ear canal volume akan terukur pada CAE sampai membran timpani. Untuk pada membran timpani yang perforasi, itu ear canal volume akan terukur dari probe liang telinga sampai kafum timpani. Kemudian ringkasan interpretasi pada tipe A, puncaknya yaitu tampak dan dalam batas normal untuk ear canal volume normal. Pada tipe B dengan cairan itu puncaknya tidak tampak. Untuk ear canal volume dia tampak normal. Untuk tipe B perforasi puncaknya tidak tampak. Untuk ear canal volume-nya dia lebih besar. Untuk tipe C puncaknya negatif, kemudian ear canal volume-nya dia dalam batas normal. Berikut adalah patologis dengan compliance meningkat atau meninggi, itu terjadi pada ossicular chain discontinuity atau diskontinuitas rantai ossikular. Kemudian scar pada membran timpani yang sangat luas, ini kasusnya jarang. Kemudian post-tapedektomi, kemudian patologi dengan penurunan compliance itu terjadi pada otosclerosis, otitis media adhesif atau scleratory, tumor pada telinga tengah seperti glomus jugular, ossicular fixation, kemudian pada beberapa tympanosklerosis atau penebalan pada membran timpani. Kemudian patologi dengan compliance normal itu terjadi pada obstruksi tuberculous eustachius atau beberapa pada kasus otosclerosis. Pada middle ear pressure, patologi yang kemungkinan terjadi dengan negatif middle ear pressure adalah blokade pada tuba eustachius, kemudian otitis media scleratory, bisa juga dengan otitis media efusi, kemudian pada tekanan telinga tengah yang normal, itu bisa terjadi pada otosclerosis tapedeus, diskontinuitas rantai ossikular, membran timpani yang scar, kemudian ada fiksasi pada ossikula. Kemudian pada positif middle ear pressure itu terjadi pada otitis media akut yang pada tahap awal. Kemudian tidak adanya tekanan pada peak itu kemungkinan karena otitis media adhesif, perforasi pada membran timpani, artefak, kemudian kromet pada membran timpani, dan juga adanya blokade oleh serumen. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ini di modul ada nggak Pak? Izin untuk beberapa, dokter. Saya ada sedikit ya. Iya, dokter. Terus kamu mendapatkan referensi dari mana ini? Dari beberapa dari buku sama dari internet, dokter. Intinya apa, Pak? Kalau kita dari mempelajari yang tadi kamu sampaikan, inti dari semua yang
disampaikan itu aplikasi klinisnya bagaimana. Itu kan yang penting dah. Gini, izin dokter untuk menentukan kekakuan pada membran timpani, kemudian untuk mengetahui kondisi di telinga tengah seperti apakah ada cairan atau tekanan yang negatif pada telinga tengah, dan juga untuk melihat kemungkinan ada perforasi pada membran timpaninya. Ya, jadi intinya untuk mengetahui fungsi telinga tengah, gitu kan? Gitu. Nah, telinga tengah itu apa saja? Bisa diasumsikan seperti itu. Membran timpani, jadi kalau ada kelainan di membran timpani, baik itu atau kekakuan, pasti akan terjadi gangguan. Kemudian ada kurang pendengaran di situ, misalnya ada, pasti akan terjadi gangguan di timpanogamnya. Kemudian tubai usahii, tubai itu kan masuk organ telinga tengah, ya kan? Jadi kalau ada obstruksi atau obstruksi parsial, itu pasti timpanogram yang tidak normal. Nah, untuk itu semuanya ya, tapi apa saja yang diperiksa di situ, harga normalnya berapa itu yang penting. Ya, gimana? Dan itu dikatakan normal, apa yang dilihat? Yang dinilai apa saja sih coba? Tekanannya. Ya. Halo, Pak Indra. Izin dokter, mohon maaf dokter, putus-putus dokter. Punya yang putus-putus punya aku kok punyamu? Halo. Izin dokter. Halo Pak Indra. Yang lain dengar nggak? Izin dokter, suara dokter putus-putus. mohon izin dengar dokter. Halo. Iya dokter. Yes. Iya dokter. Iya, tahu ya. Gimana Pak Indra? Berarti kan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak, itu kita harus tahu dulu. Ya kan? Halo? Ini tidak jelas. Halo? Izin dokter, mohon maaf dokter, putus-putus dokter. Dengar? Mohon maaf suaranya dokter Muyas putus-putus dok. Oh, gimana caranya? Aku udah tahu. Apa yang salah ini? Halo? Iya dokter. Sinyalnya berarti masa yang kurang bagus. Kemungkinan sinyal dokter di tempat dokter. Iya dokter. Terus piye kalau ini? Betulnya gimana Mas? Izin dokter. Nggak bisa. Karena start screen. Halo? Iya dokter. Ya, live dulu mungkin ya. Coba. Saya live dulu ya. Baik dokter.
Iya, dokter. Sudah bisa masuk? Halo? Iya, dokter. Sudah, dokter. Putus-putus enggak? Tidak, dokter. Enggak ya? Oh iya, Iya, dokter. saya ulangi tadi ya. Jadi Baik. dari semua yang disampaikan tadi, untuk timpanometri itu mengetahui fungsi telinga tengah, ya kan? Baik, dokter. Nah, fungsi telinga tengah. Sekarang kita harus tahu telinga tengah itu organnya apa saja. Dari membran timpani, kafum timpani, kemudian tuberous tai, mastoid. Gitu kan? Organnya kan seperti itu. Tadi kembali ke anatomi. Dan apabila ada salah satu kelainan dari organ-organ tadi, berarti gambaran timpanogramnya tidak normal. Nah, sekarang kita harus tahu normalnya seperti apa. Itu Pak Indro. Gimana normalnya? Kita harus membaca apanya? Biar Izin, dokter. Jadi kita tuh selalu terbiasa membaca puncaknya. Kalau puncaknya lurus di 0, itu bilangnya tipe A. Itu aja kan? Tidak melihat puncaknya berapa, kemudian komplain tekanannya seperti apa. Tidak melihat itu. Memang otomatis kalau yang sesuai patokan normal itu pastilah di puncaknya di 0, kemudian komplainnya sekitar 0,3 sampai 1,6. Itu gambarannya. Tetapi kan akan lebih bisa tahu, bisa membaca kalau kita tahu normalnya. Nah, apa saja yang bisa diingat untuk bisa melihat normalnya seperti apa gitu. Gimana Pak Indro? Ini dokter, untuk ini ada beberapa ini dokter poin-poin untuk dokter. Untuk puncaknya itu lancip, yang pertama lancip, kemudian tekanannya antara minus kalau yang di kita itu ada rentangnya 150 dokter, 150 sampai 50. Yes, sampai 50 dokter, positif 50 dokter. Kemudian untuk compliance-nya, untuk rentang compliance-nya 0,3 sampai 1, kalau di kita 1,4 dokter. Kalau yang di kotak itu 1,4 dokter. Cuma ada beberapa literatur yang di luar negeri itu sampai 1,6, ada yang 1,7 dokter. Artinya kan kalau puncaknya itu geser sedikit di min 100, itu masih normal nggak? Iya dokter, masih normal dokter. Masih normal, jadi tidak boleh terpanjang puncaknya itu lurus di 0. Gitu kan? Jadi harus tahu harga normalnya, untuk tekanannya min berapa plus berapa yang normal. Jadi masih kalau di kita ada kotaknya sih gampang. Tapi kalau nanti di daerah kita mendapatkan alat yang tidak ada kotaknya, itu nanti bingung kamu kalau tidak mengerti baca yang normal. Gitu. Atau pas kotaknya itu tidak berfungsi misalnya. Bisa jadi kan? Tidak terlihat karena tintanya habis atau gimana. Itu. Terus apa lagi? Compliance sudah. Puncaknya, tekanannya. Terus cuma 3 itu toh. Gradiennya? Gradien? Lu? Izin dokter, untuk gradiennya tidak lebih dari 140 dokter. 140 apa? DK Pascal dokter. DAPA itu. Iya dokter. Nah, terus gambaran yang tidak normal seperti apa? Paling tidak kamu tidak membaca saklek di timpanogramnya. Kalau ada gambaran timpanogram, kemudian arahnya ke arah kiri, itu berarti tekanannya negatif. Itu artinya ada kelainan di mana, itu harus bisa interpretasi, harus bisa membayangkan di mana kelainannya. Seperti tadi yang dikatakan kamu, misalnya ada tekanan negatif karena fungsi tubanya jelek. Berarti gambarannya seperti apa? Mungkin yang di tipe C dokter,
itu dengan Ya. MIP-nya kurang dari negatif, dokter, kurang dari 150, dokter. Itu kelainannya kira-kira di mana? Kemungkinan bisa di tuberkulositas, dokter, itu gangguan fungsi tuba, jadi tekanan di dalam telinga tengah itu negatif, dokter. Negatif, karena tersedot Ya. itu loh. Gitu. Ya, tetapi kita tahu semua bahwa di neurootologi penunjang-penunjang ini tidak bisa dibaca satu hasil saja. Sehingga kalau kita mendapatkan gambaran seperti ini, kemudian ada rasa tidak nyaman di telinga atau kurang dengar, itu kita harus memastikan dengan pemeriksaan lain. Misalnya Pak Indro tadi sudah curiga kemungkinan ini karena fungsi tubanya yang jelek. Nah, jadi kamu harus memastikan untuk pemeriksaan apa? Fungsi tuba, dokter, ETF. Tuba, ETF. Ya, kalau ETF, interpretasinya gimana? Izin, Belum tahu? lupa. Bu Nurul coba. Oh, lah gimana? Jangan satu persatu. Bu Nurul udah lama kan? Gimana? Ada nggak Bu Nurul di sini? Iya, dokter. Gimana? ETF itu interpretasinya bagaimana? Untuk yang sudah kelewat-kelewat mungkin udah lebih pintar, tapi kadang lupa ya. Bu Nurul nggak ada? Ada, Ada, dokter. Gimana Bu Nurul? Loh, nggak bisa. Yang bisa siapa? Ada obstruksi total, ada obstruksi parsial. Ada apa satu lagi? Gambarannya seperti apa? Pernah melakukan apa enggak, Bu Nurul? Pernah ada waktu NO1, dokter. Oh, sudah lupa ya, NO2 ya? Sudah, coba. Ingat-ingat lagi. Sudah melakukan. Kalau normal itu berimpit, tidak berimpit. Sudah lupa. Yang baru dari NO1 siapa? Loh, mestinya kalau masuk ke NO2, NO1 sudah pinter loh. Siapa ini? Coba Bu Rahma. Bu Rahma ada? Halo? Iya, dokter. Gimana? Ini kan Pak Indra tadi ada gambaran yang disampaikan itu ada retraksi. Tekanannya di negatif 300. Ada tekanan negatif, kemungkinannya menurut beliau ada gangguan di fungsi tuba. Kita tahu semua kalau gambaran penunjang, pemeriksaan penunjang DNO, itu tidak bisa dibaca dengan satu hasil. Harus dikonfirmasi dengan hasil lain. Nah, dia sudah pinter nih. Berarti kita karena curiga ada gangguan fungsi tuba, kita harus melakukan ETF. Nah, sekarang bagaimana interpretasi dari ETF-nya? Kalau seperti apa? Kalau untuk interpretasi ETF, kalau normal itu kan kalau pemeriksaan ETF diperiksa 3 kali, dokter. Jadi pada saat dia biasa, kemudian pada saat falsafah dan yang kalau nggak salah, dokter. Saat menelan. Hasilnya tetap. Hasilnya seharusnya ada bedanya, dokter, tapi tidak lebih, tekanannya tidak lebih dari 10 dBA kalau nggak salah, dokter. Terus kalau parsial? Kalau kan ada parsial, ada total. Kalau parsial itu masih ada perbedaan, tapi lebih dari 10. Kalau yang total, kalau ada obstruksi total itu tidak ada perbedaan, dan untuk tekanannya atau untuk complaints-nya itu
kurang dari yang angka normalnya, dokter. Mohon maaf, saya ini lupa untuk angka-angkanya, dok. Ya, nanti PR untuk Pak Indro ya. Jadi Iya, dokter. Pak Indro paling tidak kamu kumpulkan gambar-gambar dulu. Ini gambar seperti apa interpretasinya, terus timpanogram, ETF, terus apa lagi? Refleks akustik, karena telinga tengah itu kan Iya, dokter. bisa dinilai dari yang pemeriksaan tadi kan. Nah, Iya, interpretasi dokter. bagaimana. Jadi kita nanti akan mencocokkan pemeriksaan satu dengan yang lainnya gitu. Baik, dokter. Ya, terus menemukan pasien ya, karena sudah mulai COVID. Iya, Pak Belum, Indro? dokter. Iya, dokter. Belum, dokter. Waduh, iya caranya ya. Ya paling bagus itu tadi coba dijejer gitu loh, didekatkan yang normal dulu kayak apa, kemudian yang tidak normal kasusnya apa saja yang harus dilakukan dan hasilnya seperti apa untuk bisa cross check data istilahnya. Baik, dokter. Ya, begitu Iya, pula dokter. audiogram ya atau yang lain-lainnya. Waduh, nggak kok ini bicaranya ya. Kapan bisa presentasi lagi untuk bisa mengerti tentang interpretasi hasil. Karena kita itu kan bukan operator ya, tapi kita interpretator. Nah, tetapi interpretator itu akan bisa kalau mengerti tentang fungsi dan tujuannya. Jadi alat itu kan untuk apa, pemeriksaan di mana, seperti apa, normalnya, kemudian yang tidak normal itu kenapa. Itu. Baik, dokter. Udah, mungkin ada yang mau bertanya? Udah, ini tadi. Ini masuk impedan audiometri ya? Iya, dokter. Impedan. Di modul keterangannya cuman tipenya saja ya? A, B, C. Iya, dokter. Ada. B, tipe C, AS, AD gitu aja? Iya, dokter. Harga normal nggak ada? Uh, Sedikit sekali kayaknya itu, setengah lembar kalau nggak salah ya. Iya, dokter. Itu kamu bagus yang bagan-bagan tadi loh, Mas. Itu bisa untuk coba bagan yang tadi. Bagan-bagan. Kira-kira kalau gambaran seperti ini, kasusnya ini gitu. Bawah lagi. Izin. Satu lagi. Ya, nah itu bagus. Mengenai tekanan telinga tengahnya, kira-kira kalau negatif, ada blok dari tuba. Kasusnya kemungkinan OMI juga, atau OMA, misalnya gitu. Ini bagus. Ya. Coba yang satunya tadi. Yang tadinya tentang compliant, ya. Iya, dokter. Compliance. Ya, mungkin ada teman-teman yang pernah mendapatkan gambaran timpanogram yang aneh atau tidak sesuai dengan keluhan dan tidak sesuai dengan pemeriksaan yang lain. Itu bagaimana sikap kita? Ada nggak? Misalnya gini, tidak ada gangguan pendengaran. Harusnya timpanogramnya tipe A. Ya kan? Iya, dokter. Tetapi ini kok tipe C. Bisa jadi nggak? Kemungkinan bisa, dokter. Apa kira-kira? Kemungkinan OMI pada tahap awal, dokter. Apa?
kemungkinan kemudian ada otitis media sekretorik pada tahap awal, sehingga tekanan pada membran timpaninya sudah negatif, tapi masih dalam batas normal untuk pendengarannya, dokter. Untuk komplainnya masih bagus, sehingga masih bagus, belum ada gangguan, atau gangguan tubannya belum permanen. Bisa jadi kan? Karena kasus rinitis alergi yang berulang. Kambuhan. Kalau rinitis alergi pasti kambuh-kambuhan ya. Tapi maksudnya pada saat dia diperiksa, misalnya pada pasien-pasien rinitis alergi, tetapi dia harus pemeriksaan kesehatan pegawai negeri misalnya. Loh, kok ditemukan timpanometrinya tipe C? Bisa jadi kan? Nah, karena mungkin tadi dia pada saat itu ada serangan alergika, ada gangguan di tubannya, kemudian tergambar di timpanogramnya tipe C. Atau belum dilakukan falsafah. Jadi kalau emang gambarannya seperti itu, mungkin 1 hari atau 2 hari yang lalu ada tekanan negatif, tapi pada saat datang ke kamu, tidak ada keluhan apa-apa, sudah sembuh, kamu lupa untuk menanyakan kemarin ada keluhan apa, bukan berarti mamogramnya seperti itu, audiometrinya kok bagus. Nah, kamu falsafah dulu, jangan-jangan ini lengket atau tekanan negatif dari yang kemarin belum kembali. Sehingga kalau kamu falsafah, kemudian di timpanometri ulang, gambarannya bisa jadi tipe apa, Mas? Tipe A, dokter. Tipe A dalam batas normal gitu. Ya? Itu kira-kira. Ya wes. Nanti untuk bacaan divisinya apa? Yang ada kaitan dengan manometri ini lah wes, Mas. Biar kamu lebih mendalam yang kaitan dengan telinga tengah, maksud saya tidak hanya manometri ya. Biar nanti tahu tidak hanya satu interpretasi, satu ini sudah bisa didiagnosis, tidak seperti itu. Ya. Ya wes, itu nggak ada yang bertanya yang lain. Itu 11:30 ya. Ya, saya cukupkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Makasih, dokter. Ya, yuk sama-sama. Saya Alif ya. Baik, dokter.